Pencemaran limbah pabrik. Kita sudah mengetahui pengertian dari pencemaran dan juga limbah pabrik. Pencemaran limbah pabrik merupakan pencemaran yang disebabkan karena adanya limbah pabrik dari hasil industrialisasi. Limbah pabrik ini bisa saja berbentuk cair, padat maupun gas. Dan pencemaran ini juga bisa menyerang air, udara maupun tanah. Dampak pencemaran limbah pabrik. Yang pertama yaitu dampak bagi kesehatan yang dapat menyebabkan adanya sampah beracun, timbul penyakit yang menular dari rantai makanan, timbulnya penyakit jamur, timbulnya sampah yang dapat menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan tikus, timbul sampah yang akan memperkembangbiakan lalat sehingga mudah menularkan infeksi. Selain itu yaitu dampak bagi lingkungan. Dapat menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya estetika atau nilai keindahan lingkungan, terhambatnya pengembangan negara, membuat lingkungan kurang nyaman untuk ditempati, dan membuat makhluk hidup yang terkena pencemaran menjadi musnah atau mati. Selain mencemarkan air, limbah pabrik juga mencemarkan udara. Gas-gas beracun yang dilepaskan pabrik ke udara dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita penyakit pernapasan kronis, penyakit jantung, paru-paru, dan berbagai kondisi lain. Tidak hanya air dan udara, limbah pabrik juga dapat mencemari tanah, terutama pembuangan industri yang begitu saja dibuang ke tanah atau dikubur dalam tanah. Pasalnya, bahan beracun dan bahan kimia ini dapat merusak kesuburan tanah, menyebabkan kontaminasi makanan yang pada akhirnya akan dikonsumsi dan bahkan dapat mengganggu produktivitas tanaman. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran limbah yaitu dengan mengupayakan pengelolaan limbah sebaik mungkin, tidak membuang limbah cair langsung ke sumber air, mengubur limbah-limbah yang bersifat organik dan menggunakan kembali limbah-limbah pabrik yang masih bisa didaur ulang. Pembuangan limbah rumah tangga memiliki berbagai dampak. Dari aspek kesehatan, air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti tipus, diare, dan kolera. Dari aspek lingkungan, jenis limbah tertentu seperti limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasanan. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirinya karena bisa membusuk, misalnya sisa makanan, sayuran, buah-buahan, nasi, dan lain-lain. Sampah anorganik adalah limbah yang tidak bisa atau sulit diuraikan karena proses biologi. Misalnya plastik, kaca yang bersumber dari peralatan rumah tangga, aluminium, kaleng, dan styrofoam. Adapun cara mengelola limbah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan yaitu dengan pemilihan, pewadahan, pengumpulan.